Untuk bersikap profesional, seseorang punya kesadaran diri yang tinggi. Jadi, pertama, seseorang itu tahu posisi, kemampuan, kelebihan, dan kekurangan. Dengan pengetahuan itu, seseorang bisa berperilaku dengan tepat. Seorang profesional selalu memberikan yang terbaik, sehingga saat dia memiliki kekurangan, dia berusaha mencari bantuan atau memperbaiki diri. Saat ia mengenal kelebihannya, ia juga dapat memanfaatkan kelebihannya untuk membantu timnya atau untuk membantu kliennya atau ya untuk bersumbangsi ya. Jadi seseorang yang memiliki pengetahuan ini, dia bisa memiliki kesadaran diri yang tinggi dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh organisasi. Seorang yang punya self-awareness itu juga merupakan seseorang yang self-observant. Dia biasanya punya kebiasaan mungkin atau kemampuan untuk mengevaluasi actionnya sendiri. Tidak banyak orang yang mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Apakah sudah oke atau tidak. Kebiasaan itu adalah kebiasaan yang merupakan ciri seseorang yang self-observant, dan dengan demikian orang ini memiliki kemampuan yang baik dalam self-awareness. Jadi kemampuan untuk mengevaluasi itu membuat orang tersebut mampu menarik pelajaran, mampu mempelajari kesalahan, sehingga tentu saja orang seperti ini akan mampu berkembang dengan baik. Segala perilaku ini adalah perilaku yang menjadi ciri dan suatu tanda bahwa seseorang ini akan bekerja sebaik-baiknya secara profesional. Nah, sehingga pada saat dia menghadapi sesuatu yang dia sudah perkirakan dia kurang baik atau sudah dia evaluasi sebelumnya, sehingga kalau ada situasi yang sama dia tentu akan dapat bereaksi lebih baik. Dan seseorang yang memiliki kesadaran akan dirinya yang tinggi, dia itu tidak takut untuk menjadi orang yang otentik, yang tidak berpura-pura. Otentik berarti tidak berpura-pura dan mampu berkata suka kalau memang suka, mampu setuju kalau memang setuju, dan tidak takut untuk mengemukakan apa yang seharusnya dikemukakan demi kebaikan bersama. Bedakan kritik dengan masukan untuk perbaikan. Seseorang yang bisa self-observant, dia juga observe apa yang terjadi dalam organisasinya. Jadi bukan hanya mengkritik diri ya, tetapi mampu menilai dan menimbang apa yang sudah dilakukan baik oleh diri sendiri, tadi self-observant, maupun juga oleh organisasi dan orang-orang anggota timnya. Nah, ini adalah salah satu hal juga yang menjadi ciri khas mengapa self-awareness ini menjadi satu hal yang penting dalam perilaku seorang profesional. Nah, suatu ciri khas dari seseorang yang memiliki self-awareness lainnya adalah nyaman dengan pekerjaannya. Tentu saja karena pekerjaan ini dipilih sendiri olehnya dan dia tidak takut untuk mengemukakan pendapatnya, maka dia tentunya akan nyaman dengan pekerjaan yang memang sudah dipilihnya. Nyaman dengan pekerjaan membuat seseorang dapat betah dengan pekerjaannya dan mau meluangkan waktu dan tenaga untuk mendapatkan hasil yang baik, bukan hasil seadanya. Seseorang yang tidak nyaman dengan pekerjaannya tentu ingin lari dari pekerjaannya dan ingin cepat-cepat menyelesaikannya. Tetapi seseorang yang nyaman dengan pekerjaannya, dia suka ya, bisa suka untuk mengerjakannya sehingga ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya Anda dapat mengenali sikap profesional dari hal ini. Dan
pada saat seseorang nyaman dengan pekerjaannya, seseorang ini tidak akan membanding-bandingkan dengan hal yang mungkin tidak ada hubungannya. Perbandingan itu harus nyambung gitu ya, harus seimbang. Perbandingan yang tidak seimbang membuat seseorang punya penilaian yang rendah. Nah, penilaian yang rendah itu bisa penilaian kepada diri sendiri juga, mungkin penilaian terhadap pekerjaan itu sendiri. Penilaian terhadap pekerjaan sendiri yang buruk atau terhadap diri sendiri yang buruk itu akan membuat seseorang tidak punya gairah dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, itu adalah cikal bakal seseorang yang mungkin tidak memberikan seluruh kemampuannya dalam pekerjaannya. Karena mungkin ia membandingkan sesuatu dengan apa yang dia kerjakan sekarang ini, image-nya, reward-nya dengan sesuatu yang mestinya tidak ada hubungannya. Kemudian ya ini masih ada hubungannya dengan perbandingan. Biasanya perbandingan yang dilakukan oleh orang itu adalah perbandingan soal uang. Uang memang penting ya, tetapi jika pekerjaan itu hanya sampai pada taraf uang saja, maka ya tidak ada bedanya antara seperti yang saya sebutkan manusia dengan binatang yang hanya mencari makan. Jadi jika suatu pekerjaan itu pada saat kita sudah melakukan sesuatu yang baik dengan sumbangsi yang luas, tetapi kemudian saat Anda menemukan pihak lain yang tanpa memberikan sumbangsi memiliki mungkin uang lebih banyak, dan jika itu Anda perbandingkan, maka Anda melakukan perbandingan yang tidak sesuai dan hanya membandingkan berdasarkan uang saja. Hal itu akan membuat Anda mungkin jadi terjebak dalam false attraction. Anda jadi tertarik kepada yang lain hanya karena uangnya. Nah, jika misalnya Anda sudah memiliki impian gitu ya, memiliki suatu passion untuk mengerjakan sesuatu, entah itu mungkin Anda membuka bisnis Anda sendiri atau Anda bergabung dengan suatu perusahaan lain. Jika misalnya itu sudah menjadi passion Anda, terus kemudian Anda memperoleh kesempatan untuk melakukannya, nah, tetapi setelah Anda menandatangani kontrak atau apapun yang membuat Anda terikat pada hal tersebut, tiba-tiba ada tawaran lain yang mungkin bukan impian Anda, tetapi uangnya lebih besar. Apakah Anda akan tertarik? Apakah Anda akan menyesal? Atau bagaimana? Nah, itu akan menunjukkan apakah Anda ini punya self-awareness yang kuat, atau Anda dengan mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang lain yang sebenarnya bukan diri Anda.